Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nuraini, NIM 200906050010 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya terkait dengan kapitalisme organisasi media dan jurnalis dalam perspektif ekonomi politik media. Nah, di mana globalisasi ini sejatinya merupakan anak yang lahir dari kapitalisme. Boleh kita katakan bahwa globalisasi ini merupakan anak kandung kapitalisme. Kapitalisme sendiri yang awalnya hanya beroperasi dalam suatu negara, kemudian merambah ke negara lain untuk memasarkan produknya, mencari keuntungan, dan mengakumulasi modal. Pada masa kolonial, kapitalisme ini melakukan koloni untuk mencari bahan mentah dan perluasan pasar. Kemudian pada pasca kolonial, kapitalisme ini beroperasi untuk membonceng kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Globalisasi dengan konsep liberalisme merupakan spirit dasar kapitalisme. Ternyata tidak hanya merasuk pada bidang ekonomi dengan paket-paket lainnya, tetapi juga merambah pada media massa sekarang ini. Nah, globalisasi di sini tidak serta bersifat netral. Tatanan kemajuan yang dibentuk dan dipengaruhi globalisasi juga tidak sekedar dalam industri komunikasi modern, berdampak dalam beberapa segi, yaitu subversi kebudayaan dan ideologi korporat, di mana dampak nyata dengan globalisasi media merupakan salah satu sistem kepemilikan modal yang menjadi tren industri media massa modern. Kemudian kekuatan modal asing yang membantu berkontribusi dalam struktur media lokal atau nasional yang akhirnya berpengaruh pada masalah transmisi kebudayaan lokal ke tingkat yang lebih rendah, dalam hal ini nasional atau lokal. Persoalan ini tidak terlepas dari pola pikir kita yang mana kaum liberal sekular bahwa kebebasan merupakan nilai ideal yang harus diwujudkan dalam suatu masyarakat. Industri media sendiri seperti televisi di Indonesia misalnya hanya dimiliki oleh segelintir pemodal atau kaum kapitalis yang jelas pro dengan nilai kebebasan. Contohnya itu perusahaan Bakti Investama yang menjadi pemilik modal di sejumlah stasiun televisi seperti RCTI, Global TV, Metro TV, dan TV-TV lainnya. Kapitalisme dalam ranah media massa. Kapitalisme sendiri di sini menurut Peter secara etimologi merupakan istilah kapital yang muncul pada abad ke-12 dan ke-13 yang artinya dana persediaan barang, sejumlah uang, dan bunga pinjaman. Dan pada abad ke-18 istilah tersebut dipakai dalam istilah sempit atau khususnya mengacu pada kapital produktif. Tentunya Karma sendiri berperan dalam menjadikan istilah ini menjadi suatu konsep sentral yang disebut dengan cara produksi. Kata kapital sendiri bermula pada pertengahan abad ke-17 yang mengacu pada pemilik kapital. Kata kapital pertama kali ternyata bukan dipopulerkan oleh Adam Smith sendiri, bahkan bukan juga oleh Karl Marx. Nah, di sini kata kapitalisme menjadi universal ketika karya besar Werner Sombart terbit. Sejak itulah kapitalisme dianggap sebagai lawan dari sosialisme. Nah, kapital sendiri sebagaimana yang ditekankan oleh Marx, kapital merupakan suatu sistem produksi komoditi. Di dalam sistem kapitalis itu, para pemproduksi tak hanya sekedar menghasilkan untuk keperluannya.
Kapitalisme ini sebagaimana yang ditekankan oleh Marx bahwa kapital merupakan suatu sistem produksi komoditi. Di dalam sistem kapital, para pemproduksi tidak hanya sekedar menghasilkan untuk keperluannya sendiri atau untuk kebutuhan individu-individu yang mempunyai kontak pribadi dengan mereka, tetapi kapital ini melibatkan pasar pertukaran yang mencakup nasional dan seringkali mencakup dunia internasional. Selanjutnya, teori relasi kapitalisme dengan organisasi media, di mana banyak teori yang mencoba menjelaskan relasi antara kapitalisme dengan organisasi media, baik dari perspektif Marx maupun non-Marx. Di antaranya, pertama, Marx klasik memandang media merupakan alat produksi yang disesuaikan dengan tipe umum industri yang kapitalis yang beserta faktor produksi dan hubungan produksinya. Media di sini cenderung dimonopoli oleh kapitalis yang penanganannya dilaksanakan baik secara nasional maupun internasional untuk memenuhi kelas tersebut. Para kapitalis melakukan hal tersebut untuk mengeksploitasi pekerja budaya dan konsumen secara material demi memperoleh keuntungan yang berlebihan. Selanjutnya, perspektif ekonomi politik media. Pada dasarnya, pendekatan ekonomi politik media juga dikatakan pendekatan teori dalam kaitannya dengan kapitalisme media, di mana teori ini lebih ditunjukkan pada pendekatan yang memusatkan perhatian lebih banyak pada struktur ekonomi daripada ideologis media. Teori ini mengungkapkan ketergantungan ideologi pada kekuatan ekonomi dan mengarahkan perhatian penelitian pada analisis empiris terhadap struktur kepemilikan dan mekanisme kerja pada media. Selanjutnya, media massa dalam perspektif teori kritis, di mana teori kritis di sini yang dimaksud teori yang diajarkan mazhab Frankfurt atau aliran Marxis ketiga. Para ahli teori kritik menganut pendekatan yang disebut budaya. Mereka yang prihatin terhadap tanda-tanda kegagalan ramalan Marxis tentang revolusi perubahan sosial, beralih mengandalkan kemampuan superstruktur yang terutama berwujud dalam media massa guna menggantikan proses perubahan sejarah ekonomi. Dalam pandangan teori ini, budaya massa yang komersil dan universal merupakan sarana utama yang menunjang tercapainya keberhasilan monopoli modal tersebut. Seluruh sistem produksi barang, jasa, dan ide yang diproduksi misalnya membuka kemungkinan diterimanya sebagian atau seluruh sistem kapitalisme. Mereka yang berpandangan terhadap ini dapat melakukan upaya mengkombinasikan pandangan serba media dengan dominasi satu kelas sosial. Selanjutnya, organisasi media dan jurnalis. Kapitalisme menurut Franz Magnus Suseno dapat dilihat sebagai sistem nilai atau sebagai sistem sosial ekonomi yang dimiliki oleh kelompok sosial yang menganutnya. Keduanya memiliki logika dan mekanisme yang cukup unik, di mana sebagai sistem nilai, kapitalisme bekerja pada tataran nilai individu atau kelompok dan dinamika yang ada di dalamnya. Tata nilai kapitalisme dapat dikatakan sebagai tataran nilai instrumentalis, yaitu terdapatnya nilai mengabdi, nilai instrumentalis menjalankan demi sebuah tataran nilai yang lebih besar berupa nilai tukar
dibandingkan nilai pakai. Sedangkan keunikan sistem kapitalis sebagai sistem ekonomi lebih berproses pada penekanan hukum penawaran dan permintaan pasar. Organisasi media merupakan entitas ekonomi formal dan sosial yang menghubungkan para awak media atau jurnalis, pemilik modal, dan pasar dengan tujuan untuk memproduksi, mendistribusi, dan membuka cara konsumsi isi media yang ditawarkan. Organisasi media ini memiliki tujuan yang jelas berupa struktur mapan tersusun dari bagian-bagian yang saling independen dan menyangkut peran dan posisi yang sudah distandarisasikan. Itulah yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.